Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Taqriratus Sadidah lil Habib al-Ustadz Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah-masalah air. Dan sebelumnya masalah tentang alat-alat bersuci. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah tentang hukum-hukum air. Tentang masalah hukum-hukum air. Dikatakan hukum-hukum air aqsamul miyahi min haitsul hukum. Ada beberapa. Yang pertama, at-tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi. Wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Yang pertama adalah tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Suci, air itu suci airnya. Kemudian mutahhir li ghairihi, dan kemudian bisa mensucikan. Ya, suci dan juga bisa mensucikan. Dan dinamakan ma' tahur. Atau air yang suci mensucikan tadi itu dinamakan tahur. Atau juga dinamakan ma'un mutlak, air mutlak. Nah, wa ma'nal mutlak, dan makna mutlak ini apa? Air mutlak ini apa sih maknanya? Ai mutlaqun an qaidil lazim indal alim bihalihi min ahlil urf wal lisan. Jadi mutlak dalam artian tidak ada ikatan-ikatan namanya. Ya, tidak ada ikatan nama yang menjadikan air tersebut bukan lagi dinamakan air murni. Ya, tidak lagi dinamakan air murni. Seperti kayak misalkan air kopi, air teh, air sirup, atau air garam mungkin ya, air garam yang dicampur, bukan air laut. Kalau air laut kan boleh, tapi kalau air itu dicampur dengan garam. Kemudian wa mithluhul muqayyad bi qaidin manfaq. Dan ada yang tidak terikat namanya, dan namanya ini bisa berubah tergantung di mana dia ditempatkan. Ini mak mutlak. Ya. Jadi air mutlak ini yang tidak terikat namanya dengan sesuatu, kalau dia dirubah atau dipindahkan kemanapun, dia tetap tidak akan berubah namanya. Kemudian dikatakan lagi, ya, dikatakan lagi, wa mithlul muqayyad bi qaidin munfak kama il bi'ri wa ma'il bahri. Seperti air sumur, kalau dipindah ke kolam maka dirubah namanya menjadi air kolam. Orang nggak tahu ya kalau ini asalnya dari sumur. Kalau dilihat ini air apa setelah dipindah ke kolam, dia akan mengatakan oh ini air kolam. Atau air sungai dipindah ke sumur, orang akan mengatakan air sumur. Dalam arti air tersebut tidak terikat namanya dengan apapun. Ya, tidak terikat dengan apapun. Nah, inilah dinamakan ma'un mutlak. Kemudian air laut juga ya, air laut kalau dipindahkan ke sungai maka dinamakan air sungai, air laut dipindahkan ke kolam dinamakan air kolam. Wa tasawwut tahara bihi, dan sah untuk bersuci dengan air mutlak tadi. Bi khilaf al muqayyad bi qaidin lazim. Ya, kalau air yang terikat dengan ikatan yang tidak bisa namanya dirubah, maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci walaupun airnya suci. Kama ilward, seperti air mawar. Kemudian wal gahwah, kopi. Wal asir, sirup. Ini semuanya tidak bisa dipakai untuk bersuci karena dia suci tapi tidak mensucikan. Bukan mak tohur, tapi mak tahir. Ya, kalau tohur suci mensucikan, tohur suci mensucikan, kalau tohir suci aja, tapi tidak bisa mensucikan.
Fala yusamma ma' mutlak wala tasihu thaharah, dan tidak dinamakan air mutlak dan tidak sah dipakai untuk bersuci. Itu pengertian dari air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian dikatakan air mutlak dan air yang aksamul miyahil mutlak dari masalah makruhnya. Ada dua, ada makruh, ada tidak makruh. Ya, air mutlak itu ada makruh dan ada tidak makruh. Dikatakan yang gasim ila qismain ghairal makruh isti'maluhu wa makruh isti'maluhu. Jadi air mutlak itu ada yang makruh, ada yang tidak. Yang tidak secara umum. Yang makruh apa saja? Wa huwa arba'atun. 4 macam air yang makruh dipakai untuk bersuci, mandi wajib, kemudian bahkan mandi sunnah. Dipakai untuk wudhu juga makruh hukumnya. Yang pertama ma'ul musyammas. Yang pertama adalah air yang dijemur matahari. Atau air yang tersiram matahari, tersinar matahari. Jadi kalau misalkan ada air yang dia ini di wadah dari logam, musyammas itu air di wadah logam dan terjemur matahari di musim panas, di daerah panas. Nah, di daerah panas ini Indonesia tidak termasuk. Indonesia tidak termasuk. Daerah panas itu seperti Hijaz, yang panasnya bisa sampai 50 lebih. Nah, kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit. Nah, penyakit kulit. Nah, karena air tersebut bisa mungkin mengakibatkan dengan sinar matahari dan panasnya seperti itu, mungkin mengeluarkan zat-zat tertentu di logam tersebut hingga membahayakan kulit, entah bisa kanker lah atau apalah. Nah, kemudian yang kedua syadidul hararah. Air yang sangat panas. Bukan anget. Kalau air anget dipakai untuk mandi wajib ataupun wudhu tidak masalah, karena air anget itu tidak membahayakan di badan kita. Dan tidak membuat kita itu kesusu atau keburu-buru ketika kita pakai wudhu atau mandi. Liman ail isbagh, karena mencegah kekhusyuan dalam berwudhu atau mandi tersebut kalau pakai air panas, makanya makruh. Khilaf kalau misalkan memakai air panasnya itu untuk memandikan mayit. Ada khilaf di situ. Boleh tidak memandikan mayit? Tapi dikatakan ba'dul ulama mengatakan makruh juga, karena mayit itu, lakukanlah mayit dalam memandikan dan sebagainya laksana dia masih hidup. Dan mati jangan tak kasar, jangan membahayakan atau jangan merusak kulitnya dan lain sebagainya. Ya, termasuk jangan pakai air panas tadi. Walaupun mayitnya tidak bakal ngamuk. Ya kan? Mayit jenazah dimandikan dengan air panas, tidak ngamuk mayitnya. Tapi kalau dia hidup, ya dikamplengi gitu kan. Tapi makanya itu tidak boleh. Jadi lakukanlah mayit ini seperti laksana dia hidup. Ya. Kemudian ada syadidul burudah liman ilisbah kadzalik. Juga yang sangat dingin. Yang sangat dingin ini juga makruh. Karena apa? Sama tadi, tidak akan khusyuk kita wudhunya dengan air yang sangat dingin. Bahkan termasuk diperbolehkannya tayamum itu karena air yang sangat dingin dan tidak ada pemanas air. Atau yang bisa memanaskan air seperti kayu bakar mungkin, atau kompor mungkin, atau ya pemanas-pemanas air lain-lain lah. Kalau tidak ada seperti itu, maka makruh dia memakainya dan diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, jadi tayamum karena air yang sangat dingin. Air yang sangat dingin itu ya kayak es gitulah. Bukan dingin kayak di Malang. Ini kan airnya yang musim-musim tertentu kan dingin tuh airnya. Itu enggak begitulah, enggak begitu dingin banget yang bisa menghilangkan kekhusyuan kita wudhu sebetulnya. Air yang dingin itu mungkin ya air-air yang di daerah salju atau daerah yang dingin banget. Ya, kalau tidak ada pemanasnya, maka boleh untuk tayamum. Tapi kalau ada pemanas air atau yang sesuatu yang bisa memanas kayak kompor atau apa dan waktunya cukup, maka dia wajib untuk memanaskan itu untuk dipakai untuk wudhu. Kemudian wa miyahukul ardin maghdub 'alaiha, dan di setiap sumur atau sumber air di daerah yang dulu pernah diturunkan bala oleh Allah pada zaman nabi-nabi terdahulu.
Seperti pada zaman-zaman Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, dan lain sebagainya. Daerah-daerah tersebut ada sumur atau sumber air, maka makruh memakainya. Ya, makruh dipakai air tersebut. Walaupun tidak membahayakan, tapi karena ada balak di situ, Allah menurunkan murkanya di situ, maka hukumnya menjadi makruh. Kita pakainya menjadi makruh. Kemudian wa syurut karahiyatil ma'il musyammas tis'atun syurut fa idza ikhtalla syartun minha zalatil karahah wa ya majmu'ah fi qali ba'dihim qad karahu mutashammisan musammasan ta'athara halat at-ta'thir li hayyi kurira in fi ina'in muttabi' la nakdi bi waqti harri la bi waqtil bard bi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Ya, ini penjelasannya ada 9 syarat untuk air tersebut menjadi makruh kalau dijemur matahari. Tapi kalau di Indonesia tidak ada. Di Indonesia tidak ada air seperti ini. Ya, air yang makruh karena kejemur matahari di Indonesia tidak ada. Kenapa? Karena kita masuknya ke sini. Masuknya ke nomor ayyakuna fi kutil har ke-7. Ayyakuna fi kutil har kal Hijaz wa Hadramut. Di daerah yang memang panas seperti Hijaz yang memang sampai 50 lebih derajat atau Hadramut. Hadramut itu kalau musim panas terus kemudian ada air yang terjemur, ada air di logam terjemur matahari, itu membahayakan. Membahayakan sekali. Tapi kalau di Indonesia enggak, malah enak kadang. Ya, tidak sampai keluar penyakit-penyakit itu gitu maksudnya. Kemudian karena bisa menimbulkan penyakit kulit katanya, bisa menimbulkan penyakit kulit. Walaupun Imam An-Nawawi mengatakan waqti rafi musyammasin la yukrahu. Imam Nawawi mengatakan enggak makruh. Ya, kalau Imam Nawawi mengatakan enggak makruh, tapi kalau memang ada penelitian menyatakan itu memang membahayakan, maka haram jadinya. Ya, sesuatu yang membahayakan kita itu maka menjadi haram. Kita bahaya untuk makan sesuatu yang orang lain tidak masalah. Misal ya, ada orang sakit gula, kencing manis. Dia sudah dikatakan oleh dokter makan gula aja membahayakan hidupnya dia. Maka gula bagi dia haram. Bagi orang lain enggak. Ya bagi dia haram. Kalau dia makan kemudian dia meninggal maka haram. Nah itu kalau diyakini memang membahayakan bagi tubuhnya dia, kesehatannya dia. Nah itu yang pertama. Jadi bagian pertama mak mutlak atau tohir, mutahhir, ya, suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua wathani, ini masalah air, hukum air. At-tahir fin nafsi ghairu mutahhir li ghairihi. Yang suci air tersebut tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa air itu tadi dipakai untuk wudhu wajib. Apa ada wudhu sunnah? Ada. Wudhu sunnah itu wudhu yang kedua, ketiga, atau tajdid wudhu. Ya, tajdid dulu wudhu. Ini wudhu namanya wudhu sunnah. Kalau mandi, ya mandi sunnah itu. Nah, mandi sunnah itu tidak masuk ke sini. Karena bisa mandi sunnah dengan air mustakmal. Kemudian ghairu mutahhir li ghairihi, tidak bisa mensucikan pakai untuk wudhu wajib ataupun mandi wajib. Wa minhul mustakmal, dan antara lain mustakmal. Dan makna mustakmal, apa artinya mustakmal? Mastu'mila fi fardit taharah, yang telah dipakai untuk taharah yang suci, yang wajib. Yang telah dipakai untuk mandi wajib dan telah dipakai untuk wudhu wajib. Ini airnya menjadi mustakmal setelah air tersebut mengalir di kulit anggota wudhu atau anggota mandi kita, kemudian terlepas dari kulit tersebut, maka air yang terlepas ini menjadi mustakmal namanya, dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna galilan. Air tersebut di wadah yang kurang dari 2 kulah. Ketika kita mandi, kemudian airnya tersebut masuk ke mandi wajib maksudnya. Air itu setelah menyentuh kulit kita pertama kali, mengalir di kulit kita, kemudian kembali lagi ke ember yang kurang dari 2 kulah. Maka air yang di ember tersebut menjadi ma'un mustakmal.
Tidak bisa dipakai lagi untuk mandi wajib atau wudhu wajib, tapi boleh dipakai untuk wudhu tajdidul wudhu atau mandi sunnah. Ya, karena sudah terlepas dan masuk ke wadah yang kurang dari 2 kula. Kemudian yang kedua, kalau misalkan airnya itu besar, air genangan atau ada kamar mandi yang kolamnya itu lebih dari 2 kula. Biasanya kamar mandi yang zaman-zaman dahulu itu biasanya kolamnya gede-gede. Kolamnya besar. Itu lebih dari 2 kula. 2 kula itu sekitar 217 liter kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan orang tersebut mandi wajib ataupun wudhu di air yang kolamnya lebih dari 2 kula, jumlah airnya lebih dari 2 kula, air tersebut kembali ke kolam tersebut, maka tidak menjadikan mustakmal. Kenapa? Karena air itu jumlahnya lebih dari 217 liter. Kemudian yang kedua, wa istu'mila fima la budda minhu ay fadhu tahara rafil hadath au izalatun najas. Dan dipakainya air tersebut, ya, air tersebut dipakai untuk sesuatu yang wajib, seperti menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil, dan juga menghilangkan najis hukmiyah. Kalau air yang dipakai untuk menghilangkan najis ainiyah, maka air itu mutanajis, najisnya rata. Tapi kalau air tersebut dipakai untuk menghilangkan najis hukmiyah, maka airnya menjadi mustakmal, tidak menjadikan najis. Nah, ini sudah kita bahas yang kemarin ya. Jadi kalau misalkan kita ulangi lagi, kalau misal atau begini aja lah, contoh yang lain. Ada orang pakai mesin cuci. Ya, mesin cuci untuk menyuci pakaiannya. Ada pakaian najis. Ada pakaian najis. Misalkan celana kena kencing anak kecil. Nah, kalau celana ini langsung dimasukkan ke mesin cuci bersama pakaian-pakaian yang lain, sarung, kemeja, baju takwo, mukena, apalah macam-macam, terus dijalankan air tersebut, maka semua kain yang ada atau semua pakaian yang ada di mesin cuci itu semuanya menjadi mutanajis, rata najisnya. Dipakai untuk sholat tidak sah. Ya, dipakai untuk sholat malah rata najisnya. Nah, kalau misal dihilangkan dulu kencingnya ini di luar, sudah dihilangkan, entah dikucek atau di apa, atau dikelucur gitu, digoyor dengan keran kecil atau gimana, dikocek sampai hilang baunya, bentuknya semuanya sudah hilang airnya, tinggal najis hukmiyah. Kemudian dimasukkan ke mesin cuci bersama pakaian yang lain, maka semua pakaian itu menjadi mustakmal airnya dan tidak menjadi masalah. Nah, tidak menjadi masalah. Itu pun kalau guyuran pertama dari mesin cuci itu adalah air murni. Tapi kalau guyurannya itu dari awal sampai akhir adalah air sabun, tidak ada pembilasan air murninya, ya maka belum terhilangkan najis hukmiyahnya. Tapi biasanya kalau mesin cuci itu kan air sabun dulu, terus diudek, ya diputar, kemudian dibuang airnya, kemudian ada pembilasan. Pembilasannya itu pakai air murni tadi. Ya, pakai air murni lah, ini tidak masalah. Ini menghilangkan najis hukmiyah, dan air yang keluar ini menjadi mustakmal, air mustakmal, dan pakaian-pakaian itu kena mustakmal bagaimana? Tidak apa-apa, dipakai sholat boleh, boleh. Ya, beda sama yang pertama tadi kan. Yang pertama tadi pakaian najis langsung dimasukkan, maka menajiskan semua pakaian yang ada di mesin cuci. Tapi yang kedua, pakaian najis disucikan dulu najisnya di luar, benda najisnya dihilangkan, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, maka tidak berpengaruh terhadap kesucian pakaian yang lain. Loh kan jadi mustakmal? Iya. Boleh pakai sholat? Boleh. Nah. Kemudian juga air mustakmal ini juga termasuk wudhunya anak kecil. Anak kecil ini kan tidak wajib wudhu, yang belum tamyiz, tidak wajib wudhu. Tapi orang tuanya mungkin memuduki anaknya supaya sah tawafnya. Ya. Kan salah satu syarat sahnya wudhu itu adalah tamyiz. Berakal dan berakal, tamyiz berakal, bukan baligh. Berakal. Syarat sahnya. Kalau tidak berakal maka tidak sah.
wudhunya. Nah, tidak berakal ini anak yang belum tamyiz, mungkin umur 2 tahun mungkin, atau 3 tahun belum tamyiz, atau orang gila. Nah, menjadi sah wudhu tersebut dan airnya tetap mustakmal, walaupun wudhu ini tadi sebetulnya bukan wudhu wajib, bukan menghilangkan hadat, karena masih kecil kan. Untuk tawaf atau untuk sahnya tawaf tadi. Jadi kalau ada orang tawaf, kemudian ngajak anak kecilnya mengikut haji juga, atau umroh, ngajak anak bayinya, dan ingin anak bayinya ini juga ikut tawaf ini tadi, maka boleh dia wudhui anak bayi tadi, anak kecil tadi yang belum tamyiz, dia wudhui, orang tuanya wudhui, niatnya juga orang tuanya. Supaya apa? Supaya anak tersebut mendapatkan pahala-pahala haji. Walaupun belum menggugurkan pahala haji, belum menggugurkan ibadah hajinya memang, tapi dia mendapatkan pahala haji ketika kecil. Dan wudhunya sah. Air wudhunya bagaimana sisa wudhunya? Sisa wudhunya mustakmal. Walaupun sebetulnya kan tidak mengangkat hadat, tidak wajib bagi anak kecil itu. Nah, karena belum tamyiz. Atau wa fi ghusl kafirah litahil lihaliliha al muslim wa illam yakun ibadah. Dan juga mandinya perempuan ahli kitab setelah selesai dari haid dan nifas, supaya halal lagi bagi suaminya yang muslim. Loh, apa boleh pernikahan beda agama? Boleh dengan 2 syarat. Ini harus diperhatikan benar-benar, 2 syarat. Dan syarat ini tidak ada di Indonesia, maka di kita, di negara kita, atau bahkan hampir di seluruh dunia ini hampir tidak ada syarat yang kedua ini, hingga pernikahan beda agama hukumnya adalah haram, tidak sah. Ya. Syarat yang pertama adalah yang pria yang muslim, perempuannya ahli kitab. Ahli kitab ini apa? Orang agama yang agama samawi kalau bahasanya, seperti Yahudi dan Nasrani. Yang syarat yang kedua, lah ini yang tidak ada syarat ini. Sekarang tidak ada, zaman sekarang sudah mungkin tidak ada sama sekali di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Ini Nasrani atau Yahudi asli, turun-temurun dari orang tuanya sampai umatnya Nabi Musa yang Yahudi atau umatnya Nabi Isa yang Nasrani. Jadi turun-temurun. Nah, zaman sekarang tidak ada. Atau mungkin sedikit, tapi daerah tertentu mungkin di daerah Palestina sana mungkin ya, wallahu alam. Mungkin. Tapi wallahu alam. Nah, maka itu pernikahan beda agama hukumnya tidak sah. Ya, menikah beda agama hukumnya tidak sah. Pernikahan tersebut tidak sah secara syar'i. Nah, kemudian atau wudhunya mazhab Hanafi. Imam Hanafi mazhabnya wudhu itu tanpa niat. Ini juga kalau menurut mazhab Syafi'i wudhu tanpa niat tidak sah, maka airnya bukan mustakmal. Tapi kalau yang wudhu adalah orang yang bermadzhab Hanafi, maka airnya menjadi mustakmal walaupun dia tidak pakai niat. Sama dengan begini. Orang yang madzhab Malik, setelah jabat tangan sama istrinya, kemudian dia sholat. Ya, tanpa wudhu lagi. Ini menurut orang yang bermadzhab Malik sah. Tapi madzhab Syafi'i tidak sah, batal. Nah, kalau kita sholat di belakang imam yang madzhabnya Malik, kita tahu yang madzhab Malik tadi sebelum berangkat ke masjid salaman sama istrinya, cium tangan istrinya, kemudian berangkat ke masjid tanpa wudhu, kemudian menjadi imam. Kita yang menjadi makmum hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena imamnya bermadzhab Malik, yang menurut madzhab Malik tidak batal wudhu dengan menyentuh istri tanpa syahwat. Beda dengan kalau kita tahu loh, imamnya ini madzhab Syafi'i sama-sama kita. Tadi sebelum berangkat ke masjid salaman sama istrinya, kemudian ngimami tanpa wudhu, maka sholat kita tidak sah juga kalau berjamaah sama dia. Kenapa? Karena kita tahu imamnya madzhabnya sama dengan kita, Syafi'i, yang batal kalau menyentuh perempuan bukan mahramnya. Nah, ini perbedaan seperti ini, perbedaan yang rahmah sebetulnya, yang tidak perlu diperdebatkan atau di mana yang paling benar, mana semuanya paling benar, semuanya benar, tidak ada yang salah. Dan indahnya adalah kita bisa menerima perbedaan tersebut dengan lapang dada ketika kita mengetahui ilmunya. Oh, itu tidak pakai kunut subuhnya. Ya, kenapa? Karena madzhabnya Hambali. Ya tidak masalah. Saya kan madzhab Syafi'i, saya jadi makmum, maka saya diberi kesempatan oleh imam yang bermadzhab Hambali
di iktidal rakaat kedua waktu subuh untuk saya kunut. Imamnya baca doa wirid iktidal lebih lama, lebih panjang. Kita yang mazhab Syafi'i menjadi makmum, kita berkesempatan membaca kunut sendiri. Indahnya perbedaan. Ya, jadi enggak usah sampai ribut ya, perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Karena perbedaannya bukan menyangkut masalah prinsip usul. Bukan perbedaan yang menyangkut masalah akidah, maka nggak perlu diperpanjang dan perlu dibesar-besarkan. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jadi syarat-syarat mustakmal ini yang ketiga, an yanfasila anil adwi. Air tersebut telah terpisah dari tubuh kita. Famadama mutaraddidan alal adwi fala yusamma musta'malan. Kalau masih ada di kulit kita, kulit anggota wudhu, ya, kulit di tubuh anggota wudhu atau kulit di tubuh kita ketika mandi wajib, masih ada di kulit ini, maka tidak mustakmal atau belum mustakmal. Setelah terpisah dari badan kita atau kulit kita, maka menjadi mustakmal. Contoh, orang mandi wajib di batap. Tahu batap nanti orang? Batap ini kolam kecil atau bak mandi kecil yang biasanya ada di hotel-hotel atau rumah-rumah tertentu. Jadi ada bak kecil, kemudian diisi air hangat, kemudian buat berendam. Airnya kurang dari 2 kula itu. Nah, ada orang yang dia hadas besar. Dia ngisi air di bathtub. Setelah airnya itu banyak di bathtub, kemudian dia masuk ke situ, airnya air murni tanpa dicampuri sabun. Biasanya orang itu kalau mandi di bathtub pakai sabun. Ini enggak, air murni, air mutlak, air yang tidak dicampur sabun. Dia kemudian masuk ke bathtub itu tadi. Ya. Setelah masuk sampai pinggangnya, dia mengucapkan niat untuk mandi wajib. Maka seketika itu dari pinggang ke bawah, pokoknya yang tenggelam di air, badan yang tenggelam di air itu terangkat hadas besarnya. Yang belum tenggelam di air, belum masuk di air, belum terangkat hadas besarnya. Kemudian dia menyelam semuanya, memasukkan seluruh tubuhnya, badannya, kepalanya sampai ke dalam. Sesaat kemudian keluar keluar lagi, tapi nyisa masih duduk di situ gitu ya, masih sebagian tubuhnya masih ada di situ. Maka seluruh tubuhnya seketika itu sudah terbebas dari hadas besar. Dan air ini belum mustakmal. Kenapa? Karena dia masih ada di air itu. Andai kata ada orang datang kemudian wudhu pakai air itu, maka tetap sah wudhunya. Cuman lucu. ya mungkin istrinya masuk ada mau wudhu, airnya mungkin loh kok cuman ada air di situ, misal ini contoh aja. Kemudian si istri tadi wudhu pakai air di bathtub tadi yang belum tercampur sabun yang pasti, dengan si suaminya masih ada di bathtub tersebut dan sudah hilang hadas besarnya, maka hukum wudhunya itu sah karena air ini belum mustakmal. Kenapa? Karena belum terpisah dari kulit tubuh orang yang berhadas besar tadi. Baru ketika orang tersebut keluar dari kolam itu, dari bathtub ini tadi, maka air sisa di bathtub itu menjadi mustakmal seluruhnya. Nggak bisa dipakai untuk wudhu, nggak bisa dipakai untuk mandi wajib. Itu contoh ini. Kemudian yang keempat, wa an la yanwiyal ikhtiraf, dan tidak meniatkan ikhtiraf untuk menciduk. Tapi ini dikatakan ba'dul ulama mengatakan jangan disampaikan karena bikin bingung. Bingungnya apa? Ketika kita wudhu di air yang kecil, tidak ada gayung, maka kita bisa wudhu di situ dengan mengambil air ini tadi dengan tangan kita, tanpa air itu berubah menjadi mustakmal. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita mengambil untuk wajah kita, kita tidak perlu niat untuk ikhtiraf tadi, namanya ikhtiraf, niat nyiduk. Udah, wajah. Nah, mengambil yang kedua ini kan waktunya tangan toh. Kalau kita masukkan tangan kita ke dalam kolam air di ember yang kurang dari 2 kulah tadi, maka hadas kecil di tangan yang masuk ke dalam air itu hilang, terangkat.
Dan kalau kita keluarkan tangan kita dari ember tadi, maka air sisanya ini mustakmal. Nah, supaya tidak mustakmal bagaimana? Sebelum memasukkan, kita niatkan bahwa saya masukkan air tangan saya ke air yang kurang dari 2 kula ini, niat saya hanya menceduk air, bukan mengangkat hadas kecil di tangan. Nah, ini agak susah soalnya. Kadang orang awam bingung, ya apa caranya? Pak Ulama memfatwakan sudah tidak pakai ikhtiraf, pokoknya niatnya untuk nyeduk aja selesai. Karena waktunya harus tepat, kapan waktunya niat ini. Karena kalau sudah masuk, terus dia niat ikhtiraf, salah. Jadi sebelum memasukkan tangan, kan repot toh. Nah, jadi repot. Kemudian, ya an yanwi mutawadi niatul ikhtiraf ba'da ghusl wajhi. Nah, niat ikhtiraf itu adalah orang yang wudu, dia niat ikhtiraf menceduk setelah membasuh wajahnya. Qabla an yudkhila yadayhi fil ina' liyaghsilahuma kharijahu. Sebelum memasukkan kedua tangannya di wadah tadi untuk mencuci kedua tangannya di luar ember itu. Fa idza lam yanwil ikhtiraf sharal ma'u mustakmalan. Ya, kalau tidak pakai niat ikhtiraf maka menjadi air itu mustakmal. Kemudian wa fi hukmin niyatil ikhtiraf khilafun bainal ulama. Dan hukum niat ikhtiraf ini tadi saya katakan khilaf di antara ulama. Jadi ada yang mengatakan tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib. Ya, aujaba jumhur thiqat adzirafi inda tawdhi niyatil ikhtiraf. Mimba di ghusl wajhi, tapi membingungkan kan, tapi ikhtar Ghazali wa Syekh Abdullah bin Umar ba makhramah adam wujub ya. Fala yusaddid alim. Imam Ghazali dan Imam Syekh Abdullah bin Umar ba makhramah mengatakan enggak wajib, enggak perlu. Enggak perlu niat ikhtiraf. Katanya gitu, enggak perlu niat ikhtiraf. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah-masalah jenis atau hukum-hukum air. Besok kita akan membahas masalah air mutlak kalau berubah, ya berubah dengan sesuatu. Air mutlak yang berubah dengan sesuatu. Insyaallah akan kita lanjutkan besok. Kalau untuk besok mungkin besok hari apa? Hari Senin, mungkin ba'dal Isya mungkin insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bi nadhiya fakana fi din taman hamdikum sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.